Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masak ini. Oke, pada video kali ini seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya ya, akan membuat video bagaimana cara mengaplikasikan pupuk organik eco farming untuk kelapa sawit metode kami atau metode channel TMK, yang mana insya Allah metodenya tidak rumit sesuai dengan anjuran PTBS, hanya saja ada sedikit tambahan, yaitu untuk supaya lebih mantap. Nah, seperti apa cara-caranya dan tambahan-tambahannya? Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe-nya biar ditekan. Dan juga tidak lupa saya akan mendoakan yang sudah subscribe agar uangnya banyak, amin. Terus keluarganya semua sehat, amin. Dan selalu dalam ridho lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, itu yang paling penting, saling mendoakan. Oke, yaitu seperti apa cara metode channel TMK. Kalau ada yang suka japri atau bertanya bagaimana cara mengaplikasikan pada tanaman kelapa sawit ya, eco farming, terbukti ya, yaitu yang sudah alhamdulillah terbukti ya, banyak mitra-mitra channel TMK itu yang sudah membuktikan dan alhamdulillah hasilnya melimpah. Dan juga sahabat channel Tani Masak ini, bagi yang baru menonton channel ini, silakan ya, tanaman sawit nanti akan dibahas dan tanaman padi dan lain-lain. Yaitu caranya, oke, 1-B eco farming ini saya sarankan pada sahabat channel Tani Masak ini hanya untuk 100 batang pohon sawit atau 100 pohon ya, 100 pohon, dengan metode dilarutkan biang eco farming dengan 1 liter air kelapa muda ya. Nah, lalu setiap pohon itu akan diberi yaitu 2 liter ya. Seperti apa? Yaitu seperti begini. Siapkan 200 liter air biasa di dalam drum ya. Terus tambahkan 2 batok gula merah, lalu dihancurkan, terus masukkan juga di dalam drum. Nah, itu 2 batok saja, jangan banyak-banyak nanti boros. Nah, terus kedua, tambahkan bubuk beras 1 gelas saja atau 1/4 kilo ya. Itu tambahkan, masukkan ke dalam drum tadi ya, aduk lagi. Nah, terus ada lagi yang lebih mantap, yaitu apa? Tambahkan susu bubuk SGM bayi 100 gram per 200 liter air yang sudah disiapkan ya. Itu jadi air 200 liter ditambah susu bubuk SGM 100 gram ditambah bubuk beras ya, atau tepung beras, yaitu 1/4 kilo, terus gula merah 2 batok. Nah, kalau sudah diaduk, lalu masukkan itu biang eco farming yang sudah dilarutkan dengan 1 liter air kelapa muda ke dalam drum itu tadi ya. Lalu diaduk lagi, terus diamkan 1-2 jam saja, karena biasanya kan jauh dari rumah ya kalau lahan kebun sawit itu. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi per 1 pokok atau 1 pohon itu 2 liter saja. Nah, 2 liter itu dengan cara, silakan untuk memakai cara biopori 4 titik ya. Silakan juga dengan cara dipacul melingkar, boleh ya. Silakan juga dengan metode disemprotkan ke lahannya, boleh. Nah,
Nah, kalau metode disemprot ke lahannya itu harus seperti apa? Jadi harus lahannya bersih dulu ya, terus masukkan itu air yang sudah dicampur itu kan ke 16 liter tangki itu. Ini yang 16 liter ya, tangki ukuran 16 liter. Nah, terus itu dibagi menjadi 8 pohon atau 8 pokok yang 16 liter. Lalu semprotkan, muter. Nah, kalau lahannya bersih, itu lebih bagus dengan cara disemprot karena bakteri dari eco farming itu akan cepat menyebar ya di lingkarannya itu kan tuh. Nah, usahakan juga supaya terkena akar muda gitu. Nah, kalau untuk biopori silakan dikucurkan, setiap biopori itu setengah liter kasih 4 titik. Nah, pokoknya cara pengaplikasiannya silakan bagaimana sahabat channel Tani Masak ini. Dan kalau memang masih bingung ya silakan bisa saling berbagi pengetahuan. Silakan kontak-kontak juga boleh ya, nanti ada nomor di deskripsi ya di situ. Ya, pokoknya bebas. Yang penting kalau mau mengikuti cara saya seperti ini ya silakan. Kalau tidak mau mengikuti pun nggak masalah karena pada dasarnya setiap pengaplikasian pasti berbeda-beda. Ada yang tidak memakai tambahan, yaitu susu dan bubuk beras, ada itu. Nah, terus ada juga yang pakai, itu silakan. Ini kami hanya membuat video, hanya sekedar menginformasikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bukan satu saran yang pasti harus begitu, tidak ya. Itu kembali lagi pada sahabat channel Tani Masak ini. Mau mengikuti saran saya demikian pun mangga silakan, ataupun tidak mau mengikuti tidak masalah. Yang penting yang menggunakan saran saya mudah-mudahan juga subur melimpah, dan yang tidak memakai saran saya juga mudah-mudahan subur dan melimpah. Yang penting memakai pupuk organik eco farming. Nah, terus begini ya sahabat channel Tani Masak ini, kalau untuk pemula itu kan kita itu kadang kalau sudah melihat di sini ya brosurnya itu kan ada aturan pakai ya. Aturan pakai itu setiap 14 hari sekali. Nah, kalau untuk pemula terus pengen buru-buru nih, pengen buru-buru supaya bagaimana ini hasilnya perubahannya ini. Nah, yaitu dengan cara 10 hari sekali. Kalau kita pengen cepat buru-buru terlihat hasilnya. Karena apa? Karena kalau menunggu 14 hari sekali kan itu berarti butuh waktunya kan 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, kalau metode penyiraman atau penyemprotannya itu dilakukan 10 hari sekali semprot ya, 10 hari sekali, jadi 40 hari insya Allah sudah terlihat perubahannya atau perkembangannya dari pengaplikasian pupuk organik eco farming. Nah, dan setelah terlihat hasilnya itu umpamanya oh bagus melimpah besar-besar. Nah, terus kedepannya itu harus berapa hari sekali misalkan ya jeda waktunya. Nah, sekarang begini contohnya, kalau kita sudah terlihat tanaman sawit kita itu bagus, subur dan melimpah ya hasilnya, jadi kan uangnya kan banyak tuh ya. Kenapa kita harus mengirit ini nanti lagi lah sebulan sekali? Harusnya tidak. Semakin sawit itu hasilnya banyak melimpah, maka semakin cepat diaplikasikan lagi dengan eco farming akan lebih baik. Ya, saya contohkan, contoh begini, misalnya kita punya ayam petelur. Ya, ayam petelur itu setiap hari kan bertelur. Nah, kalau kita kasih jeda, oh ini telurnya banyak ini ayam petelur, saya kasih jeda makannya, nanti telurnya pun akan mengurangi atau akan berkurang. Begitu juga dengan pohon sawit ya. Kalau kita hasilnya sudah terlihat banyak terus ininya dilambat-lambat ya, siramnya dilambat-lambat, 1 bulan sekali saja, nanti dikhawatirkan itu kualitas produksinya juga menurun. Jadi menurut saya baiknya
Kalau sudah terlihat bagus dan berkesinambungan, layaklah kita secepat mungkin untuk mengaplikasikannya terus. Karena tidak beda, sering kita mengasih eco farming pada tanaman sawit, sama juga kita bersedekah pada tanaman sawit untuk memberi makan dengan pupuk organik eco farming, yang akhirnya pohon sawit itu sendiri berterima kasih kepada kita dan mengeluarkan buah yang sangat banyak. Gitu ya. Seperti contoh ayam tadi, kalau kita setiap hari ngasih ayam petelur, maka ayam petelur itu akan terus berproduksi baik. Tapi kalau kita sudah ditelat makannya, maka seperti hilang telurnya. Saya pernah begitu, saya jual ayamnya. Begitu. Oke, sahabat channel Tani Masak ini, kemungkinan cukup ya. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara pemula pengguna eco farming untuk pohon kelapa sawit. Salam dari saya, salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.